Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah bisa silaturahmi di keluarganya Mas Acil. Karena ibarat kemauan Mas Acil, saya disuruh silaturahmi. Di sini dalam rangka juga tanya jawab seperti biasa. Ini jadi tanya jawab tapi sekaligus konsultasi. Jadi dari pihak keluarganya Mas Acil ingin bertanya dan ingin konsultasi. Saya sudah datang, alhamdulillah ada waktu, dan mungkin bisa dimulai pertanyaannya. Mungkin mau dimulai dari siapa, atau perkenalan dulu boleh. Ini Mbak siapa namanya? Nama saya Puan Prima. Asal dari sini aja ya? Ya, dari Binangun. Mbaknya Mas Acil. Ya, mungkin bisa dimulai saja pertanyaannya. Mau dari Mas Acil atau langsung ke Mbaknya? Boleh, silakan, saya kasih waktu untuk bertanya. Saya mau tanya. Suaranya boleh diperkeras. Oke. Saya mau tanya, kewajiban yang namanya seorang istri itu di mana aja? Kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Ya. Oke. Jadi gini, istri itu wajibnya itu taat pada suami. Itu yang paling utama. Jadi seorang istri itu wajib taat kepada suami. Apapun itu perintahnya, asalkan tidak menentang dengan peraturan agama, lebih-lebih menentang dengan peraturan negara, maka sang istri wajib menuruti. Itu yang pertama. Terus apabila seorang suami menyuruh atau memerintah perkara yang buruk, maka seorang istri tidak wajib untuk mentaatinya. Itu kewajiban seorang istri terhadap sang suami. Sebenarnya banyak. Jadi saling pengertian. Jadi seorang istri ketika seorang suami ketika sulit ekonominya atau sulit dalam bidang apapun, itu harus dimengerti oleh seorang istri. Tapi juga sebaliknya. Seorang suami tidak boleh semena-mena terhadap seorang istri. Jangan karena kewajiban seorang istri harus taat, benar-benar taat kepada suami, tetapi suami tidak boleh meremehkan seorang istri. Tidak diperbolehkan untuk mendiamkan perkara sesuatu yang sudah terjadi. Atau misalnya ada masalah, ada sesuatu gejolak atau apa, itu suami nggak boleh tinggal diam. Istri nggak boleh menuntut suami yang berlebihan. Tapi suami harus pengertian terhadap kebutuhan seorang istri. Jadi kenapa istri itu wajib taat kepada seorang suami? Karena ketika suami itu ketika pernikahan itu terjadi, akad nikah itu terjadi, ketika suami mengatakan qabiltu nikah, kan? Qabiltu nikah, saya terima nikahnya. Jadi ketika seorang suami mengucapkan kata-kata itu, maka dosa yang dulu seorang istri itu ditanggung oleh orang tuanya, terus sandang pangan ditanggung sama keluarganya, itu sekarang sudah ditanggung oleh suami, sudah diambil alih oleh suami. Jadi dosa istri kan ketika istri melakukan dosa, suami mendapat dosa. Ketika suami melakukan dosa, istri tidak. Itulah beratnya tanggung jawab seorang suami. Masih menanggung dunianya, juga menanggung di akhiratnya. Tetapi suami juga harus pengertian terhadap seorang istri. Kenapa? Karena sang istri yang dari kecil dididik
susah payah oleh orang tuanya, dibesarkan susah payah oleh orang tuanya, diambil begitu saja hanya dengan mahar, maaflah, paling-paling 5 juta atau 10 juta atau bisa lebih 20 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun. Kenapa? Dulu ketika orang tua sang istri melahirkan, taruhannya adalah nyawa. Ketika membesarkan pun tidak perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Dengan sekejap diminta oleh seorang suami yang bukan darah kandungnya, darah dagingnya, bukan siapa-siapanya, bukan kakaknya, bukan adiknya, akan jauh dari kata keluarga, semudah itu didapatkan. Jadi ya harus pengertian. Walaupun seorang istri taat, benar-benar taat terhadap suami, tapi suami juga harus pengertian apa kebutuhan seorang istri. Jadi jangan sangka istri diam saja, terus suami enak-enakan, nggak berpikir bagaimana harus bertanggung jawab, itu jangan. Jadi harus bertindak. Bagaimana caranya itu harus bertindak. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak, atau belum paham, bisa saya lebih jelaskan. Misalnya kalau saya sebagai seorang istri menuntut sama suami untuk saya mencari uang, apakah itu dosa atau tidak? Kalau menurut madhab Imam Syafi'i, dalam pernikahan, dalam rumah tangga, seorang istri itu bekerja itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tapi menurut madhab yang lain ada yang memperbolehkan. Tapi setahu saya ya, karena saya menganut madhab Imam Syafi'i, ini nggak boleh, nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena seorang istri itu kewajibannya di dalam rumah. Jadi kewajiban seorang istri itu menjadi pemimpin rumah tangga. Sedangkan kewajiban seorang suami itu menjadi pemimpin keluarga. Pemimpin keluarga dengan pemimpin rumah tangga itu berbeda. Ketika seorang suami memimpin keluarga, kan, pemimpin keluarga itu tandanya apa? Yaitu jihad. Jihadnya di luar. Jadi seorang suami itu satu memimpin keluarga, kalau ada yang salah itu dibenarkan, diluruskan, terus juga bertanggung jawab dari segi dunia dan akhirat, memberikan nafkah lahir dan batin, seperti itu. Tapi kalau pemimpin rumah tangga itu urusannya sudah sama di rumah, contohnya bersih-bersih dan sebagainya. Bahkan kalau menurut madhab Imam Syafi'i, bersih-bersih itu apa? Nyuci baju, ngepel lantai, kan, ngomong anak, masak, itu semua kewajiban suami, bukan kewajiban sang istri. Itu semua kewajiban suami. Tapi adapun sang istri mau melakukan hal itu, itulah kunci surganya sang istri. Jadi dari situlah istri dapat sangat mudah meraih surganya Allah Ta'ala. Karena rela keikhlasannya ketika mencuci bajunya sang suami, kan, mendidik anak-anaknya, kan. Nah, itulah keikhlasan yang akan menuntun sang istri masuk surga nanti. Seperti itu. Apabila saya menuntut sama suami untuk meminta kewajibannya, apakah itu memang harus atau tidak? Kalau menuntut boleh, tidak diharuskan tapi diperbolehkan, asalkan tidak melebihi batasnya, tidak melebihi kapasitasnya. Ibarat gelas ini sudah ada ukuran, ini sampai muat sampai 180 ml. Seandainya ini diisi 200 ml, udah nggak muat. Nah, kita lihat kemampuan suami kita. Kita lihat, jika memang kemampuan suami kita hanya 50% ya, kita jangan meminta 60%. Itu hukumnya haram. Tapi kalau kita tidak meminta yang berlebihan, maka itu diperbolehkan. Karena memang itu sudah tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Sang suami pun tidak boleh marah ketika diminta pertanggungjawaban, karena memang itu sudah tanggung jawabnya. Tapi adapun suami itu sudah berusaha, sudah berusaha untuk bertanggung jawab, tetapi belum mendapatkan hasil, maka sang istri harus sabar. Nggak boleh banyak menuntut boleh 1 kali 2 kali, nanti boleh diulang lagi, boleh menuntut lagi dengan alasan yang berbeda, dengan masalah yang berbeda. Contoh misalnya
Sekarang kita menuntut masalah ekonomi misalnya, besok menuntut bukan masalah ekonomi, tapi misalnya ini anak gimana gitu. Nah itu sudah menuntut dengan yang berbeda, menuntut satu kali dua kali. Ada kata suami sudah berusaha, kita sudah tidak bisa menuntut kembali. Terus kalau misalnya kita menuntut sama keluarga, cuma hanya untuk minta doa restu, itu salah atau tidak? Tidak. Menuntut keluarga hanya untuk meminta doa restu. Doa restu itu penting. Doa restu itu penting. Jadi ketika kita menuntut hanya ingin meminta doa restu, itu bukan tuntutan, tapi kebaikan. Itu bukan tuntutan tapi kebaikan. Ngiling ke apa yang mengingatkan itu baik, itu baik sekali. Meminta doa restu itu tidak cukup sekali dua kali, diulang aja boleh. Jangan nikah diulang-ulang juga boleh, sama suami yang sama, maksudnya sama orang yang sama. Walaupun belum cerai sekali. Jadi diulang lagi juga nggak masalah, itu juga baik. Bahkan teman saya itu kejadian, teman saya sendiri kebetulan itu menikah, tapi menikah itu nggak kabar-kabar, nggak kasih kabar sama teman-teman. Beliau ulama, beliau kiai, beliau menikah tetapi teman-temannya, teman seperguruannya, teman satu pondoknya itu nggak tahu, bahkan gurunya aja nggak tahu kalau ia menikah. Ketika ia sowan ke gurunya kaget, terkejut karena ia sudah menikah. Padahal gurunya ingin menyaksikan. Akhirnya apa? Dinikahkanlah kembali sama gurunya. Jadi diulang-ulang. Boleh. Apa? Santai. Bingung guys. Bingung. Boleh lah bertanya apa saja. Insya Allah, ya saya jawab sebisa saya. Seandainya jawaban saya belum memuaskan, ya saya mohon maaf. Karena memang keterbatasan saya sebagai manusia. Soalnya biasa. udah, kalau udah diwakili saya sudah cukup. Ya, jadi ini kesimpulannya seperti ini ya teman-teman. Ini kan pembahasan tentang kewajiban istri terhadap suami. Jadi kewajiban istri terhadap suami itu yang pertama taat kepada suami. Kenapa? Alasannya karena ketika suami sudah mengatakan akad nikah, maka dosa-dosanya, tanggung jawab dari segi ekonomi, dunia, terus dari akhiratnya itu sudah diambil alih oleh seorang suami. Yang dulunya dari orang tua diambil alih ke suami. Nah, itulah kenapa seorang istri wajib mentaati seorang suami. Ya, menuntut boleh, tidak melebihi kapasitas seorang suami. Jadi seperti itu kesimpulannya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.